Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Kita sama-sama bertafaqquh fiddin. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu bab yang ada di dalam buku HPT, Himpunan Putusan Tarjih 3, yakni tentang tuntunan melaksanakan sholat Jumat. Tuntunan melaksanakan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 tentang dasar kewajiban sholat Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas bahwa sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi umat Islam laki-laki yang sudah balik. Laki-laki yang sudah balik maknanya dia sudah berumur 15 tahun. Laki-laki itu ya, atau keluarnya sperma setelah berumur 9 tahun. Laki-laki yang sudah balik berumur 15 tahun ya, kemudian atau keluarnya sperma setelah berumur 9 tahun, kemudian dia berakal sehat, kemudian dia merdeka, mukim di tempat tinggalnya, maka wajib melaksanakan sholat
Jumat. Ini dasar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Ya. Maknanya apa ikhwan sekalian? Berangkatlah untuk menyimak khutbah Jumat, ini maknanya. Ya. Berangkat menyimak khutbah Jumat, ya, dan menunaikan sholat. Ya. Berangkatlah kalian ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk menyimak khutbah Jumat, menunaikan sholat. Kalau kita bahasakan Bapak sekalian, yo nek pas apa mendengar khutbah itu, yo jangan main HP, kemudian jangan tidur, kan begitu kan? Ya tapi yo khusyuk dengarkan khutbah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tegas, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh main-main begitu. Yo main HP gitu loh. Kadang yo itu kan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita perhatikan ya. Kita diperintahkan untuk diam dan mendengar khutbah, bukan tidur. Ya. Makanya ikhwan sekalian, kita ini kan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk sambil memeluk lutut saat Jumatan. Ya, agar tidak ketiduran. Seperti itu tidak boleh itu. Namanya meluk lutut. Ya, kenapa? Karena keadaan yang seperti ini, kondisi yang seperti ini biasanya yo nyaman, yo mudah ngantuk. Ada lagi yang keadaan kondisi yang mudah ngantuk kayak seperti turu. Mudah nggak kira-kira tidurnya? Mudah. Ada yang mudah. Ya. Maka tinggalkan hal yang seperti itu. Ya. Ketika khotib sedang berkhutbah, ya, kemudian ikhwan sekalian kita tidur sampai ke tahap tidur berat, bayangkan, ya, mendengarkan khutbah, kemudian kita sampai tidur ke tahap tidur berat, maka wudhu kita itu batal. Bagaimana cara untuk mengetahui ini tidur berat nopo tidur ringan? Ya, tidur berat nopo tidur enak? Kira-kira jenengan biasanya tidur ringan nopo berat, gitu kan? Ya, maka untuk membedakan, untuk mengetahui apakah ini tidur berat ataupun tidur ringan, kata para ulama, kalau kita masih bisa merasakan ada sesuatu yang keluar, itu kan, kentut misalnya, maka tidurnya itu disebut tidur ringan, kan kerosok. Ya. Namun jika dia tidak merasakan sama sekali, ya itu namanya tidur berat. Ya, yo ngorok, atau dengan ngorok, ya itu tidur berat. Ya, dia tidak merasakan apakah ini kentut ataupun tidak, itu tidur berat, Pak. Ya, tapi kalau dia masih merasakan ada sesuatu yang keluar dari duburnya, begitu kan, yo itu tidur ringan. Dengan sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan, ya, kata beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna al-isya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunggu salat jamaah Isya di zaman Rasulullah sampai kepala mereka ini hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka ini mematuk-matuk kayak itu, tekak-tekuk nih loh. Ya. Mereka nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang kadangkala Nabi itu kan untuk sholat Isya itu kan mengakhirkan, Pak.
Kenapa seperti itu? Ya karena mungkin sahabat belum datang. Kan sholat isya itu kan panjang, ada kan? Maka mengakhirkan itu kan tidak masalah. Ya tidak boleh kalau kita itu kan dang itu kan komat kok gitu kan. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau akan melihat ini sahabat ini nopo memperlambat nopo segera itu kan, kalau kok lama nggak datang kok nopo sahabat ini kok ya lama begitu kan, biasanya ditunggu oleh Nabi, gitu kan. Sampai suatu ketika suatu kondisi itu kan kata Anas bin Malik sampai para sahabat itu ngantuk-ngantuk. Ya teko gitu kan, karena saking ngantuknya ya. Kemudian setelah itu ikhwan sekalian datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi ketika Nabi datang para sahabat itu tidak ngambil wudu Pak. Thumma yusalluna, kemudian mereka langsung melaksanakan ibadah sholat. Wala yatawaddaun, mereka tidak berwudu. Maknanya ikhwan sekalian, para ulama, sebagian para ulama memaknai hadis ini namanya tidur ringan. Tekat gue tidur ringan, ada kan? Ya karena mungkin masih kroso nanti kan ada sesuatu yang keluar dari itunya, ada kan? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wadarul bai', tinggalkan jual beli ya. Tinggalkan jual beli dan segala urusan yang menyibukkan kamu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan kamu, pekerjaan di kantor, pekerjaan di sawah, ladang, pasar, tinggalkan. Untuk apa? Sholat Jumat. Dengan sholat Jumat. Tapi ada loh Pak, model orang sekarang itu, dia tinggalkan tempat kerjanya, katakanlah kantornya, dia pergi ke masjid, tapi di masjid itu dia masih sibuk melayani customernya sambil dengar khutbah gitu kan. Jadi artinya yo SMA yo sek jalan, sek lancar, transaksi yo tetap jalan, jasadnya di dalam masjid tapi pikirannya di tempat kerja. Ada nggak model kayak gitu? Oh banyak, kan? Banyak model-model kayak gitu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yakni lebih baik dari segala urusan duniawi yang melalaikan kamu untuk tidak bergegas melaksanakan sholat Jumat dan seluruh rangkaiannya. Padahal dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat tadi itu bergegas ya, bergegas untuk hadir di masjid, duduk dengan tenang, dengan rapi mendengarkan khutbah Jumat, itu kan pahalanya besar, pahalanya besar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'ah, kemudian dia memperbagus wudunya, tsumma atal jum'ata, kemudian dia datang melaksanakan sholat Jumat, datang ke masjid, fadana, dia dekat dengan imamnya, dengan khatibnya, dekat mimbar, wastama, dia dengar itu khutbahnya ya, wa an sota, diam dia ya, diam itu bukan tidur, kan? Dengarkan khutbahnya, diam dia dengarkan khutbahnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya nomor tadi, wudu, fa ahsanal wudu, datang ke masjid, dekat dengan imamnya, dengan khatibnya, bukan malah menjauh itu kan, dekat, dengarkan dengan khusyuk, tidak tidur itu kan. Ya ini kata Nabi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan sekalian, maknanya kita tidak rugi Pak ya, ketika khutbah Jumat itu kita dekat dengan
khatibnya, bukan malah menjauh gitu kan, bukan malah menjauh ya. Khonifuddin rahimahullah. Jadi sekali lagi ayat yang kita bacakan tadi ya, surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9 itu menjadi dalil bahwa ya sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki balik, berakal, sehat, merdeka dan mukim ya, itu dalilnya. Kemudian ikhwan sekalian, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum sholat Jumat ya. Di dalam buku himpunan HPT ini, himpunan putusan tarji ini di sini tertulis 5 poin. Tapi kita ambil 3 mungkin, atau nanti secukupnya karena waktunya tinggal sebentar lagi ya. Yang pertama ya, yang harus kita lakukan ya, persiapan yang harus kita lakukan sebelum sholat Jumat itu 1, mandi ya. Mandi seperti mandi janabah. Mandi janabah itu yo atas sampai bawah basah, itu mandi janabah ya. Mandi seperti mandi janabah, kemudian memakai pakaian yang terbaik. Yang terbaik itu kan tidak mesti harus baru, ada kan, tidak mesti harus mahal ya. Memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jum'ati," barang siapa mandi pada hari Jumat ya, mandi pada hari Jumat itu terhitung semenjak terbitnya fajar shadiq. Tapi yang lebih baik kata para ulama, ketika kita mau berangkat. Kenapa? Karena ketika mau berangkat itu baru mandi, itu kan ya segar Pak. Lah nek jenengan mandi jam 7 kemudian baru yo kerja, baru ki mangkati jam 11 rolas begitu kan yo mampu kan gitu kan. Makanya yang paling baik itu napa kata para ulama ya, yang paling baik itu adalah ketika mau berangkat ke masjid. Maniktasala yaumal jum'ati, barang siapa mandi ya pada hari Jumat, dan ini hukumnya sunnah Pak, tidak wajib, hukumnya sunnah. Maniktasala dalam mazhab Syafi'i begitu. Maniktasala yaumal jum'ati wa tatahhara bimastata'a min tuhrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membersihkan diri semaksimal mungkin, sabunan yo, sampuan, wes pokoknya sing sikatan itu kan ya, pokoknya membersihkan diri semaksimal mungkin. Tumadana ya, tumadana au massa min tibin, lalu memakai minyak atau wewangian ya, pakai minyak wangian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hadiah yang tidak pernah ditolak oleh Nabi itu minyak wangi Pak. Dan minyak wangi yang paling disenangi oleh Nabi itu adalah yang beraroma kasturi, bukan minyak sinyong-nyong. Kasturi yang disenangi oleh Nabi, dan Nabi itu nek dikasih hadiah diambil minyak wangi ya. Makanya kan sekalian ya, tidak patut dan tidak pantas nek kita ini dikasih hadiah minyak wangi kok yo nolak, jangan ambil ya, karena Nabi tidak pernah menolak hadiah minyak wangi ya. Kemudian ikhwan sekalian, memakai minyak wangi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma roha," kemudian dia berangkat ke masjid. Falam yufarriq baina itsnain, dia tidak memisahkan antara 2 orang di masjid. Ya, tapi kalau di depan itu ada yang kosong itu boleh ya, tapi tentunya ya harus nopo bahasa Jawa yo permisi itu kan. Kenapa? Karena di depan itu kosong, boleh itu kan, boleh kata para ulama ya. Dia tidak memisahkan 2 orang. Kemudian fasallama kutiba, kemudian dia salat. Tsumma idza kharajal imam ansata,
Kemudian ketika imam itu keluar, artinya dia berada di atas mimbar. Kemudian dia itu khutbah imamnya tadi itu, kemudian kita diam dengan sebagai makmum, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka diampuni dosanya antara hari Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Subhanallah. Itu yang pertama ya Pak ya, mandi seperti mandi janabah, memakai pakaian yang terbaik, kemudian memakai wewangian. Yang kedua, hendaklah kita ini bersegera pergi ke masjid dengan berangkat dengan tenang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man roha ilal jum'ati fis sa'atil ula." Siapa saja yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama, ini sering kita sampaikan, faka'annama qarraba batnatan, kata Nabi, seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Alahnya dengan unta saat ini pinten. Maaf loh, ya nek kita berangkat di jam pertama itu koyok bersedekah unta. Subhanallah ya. Waman roha fis sa'atit tsaniyah, barang siapa yang berangkat sholat pada hari Jumat itu pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka dia seakan-akan berkorban dengan sapi. Waman roha fis sa'atis tsalitsah, barang siapa yang berangkat pada hari Jumat melaksanakan sholat Jumat pada jam yang ketiga, faka'annama qarraba kibasan akran, maka dia seakan-akan berkorban kambing yang bertanduk. Waman roha fis sa'atir rabi'ah, barang siapa yang berangkat pada jam yang keempat, faka'annama ahda, kata Nabi, maka dia seakan-akan menghadiahkan. Kalau tadi kan mengorbankan, gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama ahda dajajatan, ayam jantan. Ya, ayam jantan. Waman roha fis sa'atil khamisah, barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada jam yang ke berapa ini? Kelima, faka'annama ahda baydatan, maka dia seakan-akan menghadiahkan napa niki? Telur. Artikan telur niku sak niki sak kilo pinten. 23 toh? Ya, jadi ini orang berangkat ke masjid itu ya di jam yang kelima, itu kayak seperti memberikan hadiah ya telur ya 1 butir. Telur lah 1 butir sak niki pinten, Pak? 3.000. Wah, nek kita berangkat di jam yang kelima ya berarti yo koyo ngasih hadiah yo 3.000, itu kan subhanallah ya. Namun ikhwan sekalian, para ulama ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam memaknai jam pertama dalam hadis ini. Jam pertama itu dimulai dari jam berapa? Kan? Itu para ulama masih berbeda-beda ya. Menurut pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i, mereka berpendapat jam pertama itu dimulai dari awal hari, yaitu sejak terbit fajar. Berarti katakanlah sekarang subuh itu jam 4, kan? Dihitung jam pertama itu jam 4 ya. Berarti kan sampai jam 12, katakanlah jam 12 ya. Berarti kan jam 4 sampai ke 12 berarti kan 9 jam gitu Pak. Kemudian itu dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Jam pertama itu di jam 4, betul ya? Di jam 4, kemudian dia di jam kedua berarti di jam 6 nggih. Tadi kan 4 kan, satu
dibagi berapa? Dibagi 9 itu kan meh 2 jaman, betul ya? Meh 2 jaman itu kan. Ya katakanlah ini contoh, itu kan contoh. Ya jam 4, kemudian nanti jam yang kedua berarti di jam 6, kemudian di jam 8, kemudian di jam 10, betul? 10 kemudian jam 12. Nek jenengan berangkat di jam 12 melaksanakan sholat Jumat, berarti oleh ndok gitu kan. Masya Allah ya berarti ya cuma hadiahnya 3.000 karena ndok yo sak biji yo 3.000. Itu pendapatnya siapa tadi? Dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian menurut pendapatnya Imam Malik ya, jam pertama itu adalah beberapa saat setelah tergelincir matahari. Katakanlah sekarang duhur, katakanlah umpama jam 11:30 ya Pak, 11:30 duhur lah, dihitung dari situ ya. Jam pertama itu dari situ. Tapi kelihatannya kita ini milih yang pendapatnya apa? Imam Malik yang ini loh, betul kan? Betul kan? Kan rata-rata kita mangkatnya jam rolas. Jam 12 ya. Itu pendapatnya Imam Malik. Jadi jam pertama itu adalah beberapa saat setelah tergelincir matahari. Tapi kalau pendapat Syafi'iyah tadi itu ya kan lumayan agak berat ya Pak ya. Mulai dari jam jam 4 begitu kan, jam 4 ya. Itu jam pertama, itu kan. Lah ala kulli hal ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, penyebutan jam ini kata para ulama, penyebutan jam atau waktu pertama itu hanyalah dorongan untuk berangkat lebih awal sebenarnya. Tujuannya nopo? Agar orang yang hendak menunaikan sholat Jumat terdorong untuk meraih berbagai keutamaan, seperti keutamaan berlomba dalam kebaikan, keutamaan duduk di barisan pertama, kemudian keutamaan menanti sholat Jumat, keutamaan menyibukkan diri dengan amalan sunnah, dzikir, iktikaf dan seterusnya. Itu ikhwan sekalian, sekali lagi penyebutan jam atau waktu pertama, 2, 3 dan 4 hanyalah dorongan untuk segera berangkat ke masjid, bukan malah main HP gitu kan, main HP. Kemudian ikhwan sekalian, yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga ya. Kita cukupkan sampai di sini. Yang ketiga, setelah tiba di masjid hendaklah melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat meskipun imam sedang berkhutbah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat semampunya jika tidak terlambat datang. Nek terlambat datang ya cukup dengan tahiyatul masjid. Nek sholat semampu sakem mengiku ya nek mangkat jam 09, gitu kan, jam 8 yus sholat terus gitu kan ya, namanya sholat sunnah nomor niku mutlak terus sampai imam nanti naik mimbar, ndak apa-apa. Lah nek jenengan terlambat yo cukup sholat tahiyatul masjid ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ya, jaa Sulaikun al-Ghatafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ya. Sulaik al-Ghatafani datang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi, maka Nabi bertanya kepada Sulaik al-Ghatafani tadi itu, kata Nabi, asallaita rak'ataini qabla an taji'a, apakah engkau sudah melaksanakan salat sebelum datang ke sini? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala, kalau begitu kata Nabi, fasalli rak'ataini, salatlah 2 rakaat, wa tazawwas fihima, ringkaskan salatmu, salatlah 2 rakaat dan ringankan saja, jangan membaca surat yang panjang-panjang ya. Dakhala rajulun yaumal jum'ati, ada seorang laki-laki pada hari Jumat masuk ke dalam masjid. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, Nabi sedang berkhutbah. Faqala, Rasulullah bertanya, asallaita, kamu sudah salat enggak? Qala la,
Qala enggak ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Qala qum. Napa? Berdiri, fasalli raka'ataini. Salatlah 2 rakaatlah. Kon sekalian, makanya Imam Nawawi mengatakan mayoritas ulama sepakat mengenai kesunahan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid bagi orang yang memasuki masjid. Bahkan makruh bagi orang yang langsung duduk sebelum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu kata Imam Nawawi. Maka bisa disimpulkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu lebih diprioritaskan. Namun yang harus kita pahami ini, apabila ada orang yang sholat sunnah mutlak 2 rakaat atau mengerjakan sholat sunnah qobliyah atau sholat fardu saja, maka secara otomatis sholat tahiyatul masjid itu sudah terpenuhi, Pak. Ya, meskipun dia tidak niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Sebab tujuan utama dari sholat sunnah tahiyatul masjid adalah agar orang yang masuk masjid tidak langsung duduk. Nah, gitu kan? Makanya langsung duduk kan tidak boleh. Makruh itu. Ya harus sholat. Lah, kita masuk masjid. Kemudian ketika masuk masjid, kemudian sudah dilaksanakan sholat fardu. Kemudian kita langsung bergabung. Maka kata para ulama, di situ sudah termasuk tahiyatul masjidnya itu ada kan? Kita masuk masjid, kemudian ya karena mungkin kita di rumah ini belum sholat sholat sunnah fajar, kemudian maka di masjid kita melaksanakan sholat sunnah fajar, maka di situ juga termasuk tahiyatul masjid. Jadi sholat apapun yang kita kerjakan ketika kita masuk masjid itu terhitung tahiyatul masjid, walaupun tidak berniat melaksanakan sholat tahiyatul masjid, karena tujuan perintahnya. Kenapa kita diperintahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Agar kita tidak langsung duduk, makanya sholat, itu kan? Wallahu a'lam bishawab. Demikian khonifidin rahimani rahmatullah, sedikit yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.